Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Febiani, NIM 1904-11051 dari kelas R1, Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Fuzzy Analytical Hierarchy Process atau FAHP untuk memenuhi mata kuliah Supply Chain Management. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu mengenai SRM. SRM adalah strategi dalam merencanakan dan mengelola semua interaksi dengan pihak ketiga yang menyediakan barang atau jasa kepada perusahaan, di mana SRM ini digunakan untuk memaksimalkan nilai dari interaksi antara kedua belah pihak. Dalam prakteknya, SRM akan menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan kolaboratif dengan pihak memasok untuk mengurangi sebuah resiko. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang Fuzzy Analytical Hierarchy Process atau yang lebih dikenal dengan FAHP, yaitu alat membantu pengambilan keputusan biasanya bertujuan untuk dapat mengakomodir konflik pendapat dan subjektivitas dari penilaian beberapa orang yang berbeda. Tidak hanya pengambilan keputusan yang sederhana yang hanya terdiri satu kriteria pengambilan keputusan. Pada FAHP, menggunakan rasio Fuzzy untuk menggantikan rasio ekstrak pada AHP yang digunakan. Operasi dan logika matematika Fuzzy untuk dapat menggantikan operasi matematika biasanya pada AHP. Penggunaan rasio Fuzzy pada FAHP karena ketidakmampuan AHP untuk mengakomodir faktor ketidaktepatan dan subjektivitas pada password comparison atau perbandingan berpasangan untuk setiap kriteria alternatif. Oleh karena itu, digunakanlah rasio Fuzzy yang terdiri dari 3 nilai, yaitu nilai tertinggi atau nilai atas. Langkah-langkah FAHP yang pertama, decomposition, memecah atau membagi problem yang utuh menjadi elemen-elemen yang lebih kecil, sehingga problem kompleks menjadi yang lebih sederhana. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan yang lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tadi. Karena alasan tersebut, maka proses analisis itu disebut dengan hierarchy atau hierarchy. Yang kedua ada matrix comparison, yaitu menyusun matrik perbandingan berpasangan di antara semua elemen atau kriteria dalam dimensi hierarki. Langkah ini bertujuan untuk membuat penilaian tentang kepentingan relatif antara dua elemen pada tingkat suatu tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan atas. Yang ketiga ada menghitung nilai konsistio rasio. Setelah diperoleh hasil perhitungan matriks Pi-West comparison, atau yang lebih dikenal dengan PCM, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai konsistensi rasio atau CR untuk mengetahui apakah hasil pembobotan PCM telah konsisten atau belum. Selanjutnya, yang keempat, kita masuk pada mengkonversi PCM dalam skala bilangan PCM Fuzzy. Setelah didapatkan PCM dalam skala bilangan, kemudian skala bilangan tersebut dikonversikan ke dalam bentuk Fuzzy. Yang kelima, menghitung elemen matriks. Yang keenam, ada bobot Fuzzy, mendefinisikan rata-rata geometris Fuzzy, dan bobot Fuzzy setiap kriteria. Yang ketujuh, alternative assessment. Yang ketujuh ada alternative assessment, gunanya untuk mengukur variabel linguistik untuk dapat menunjukkan performa kriteria dengan ungkapan sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang, yang merupakan penilaian subjektivitas dari evaluator. Yang kedelapan ada Fuzzy synthesis decision,
Bobot setiap kriteria dan nilai performa fuzi harus diintegrasikan dengan perhitungan bilangan fuzi. Yang ke-9 ada fuzi ranking. Hasil fuzi sintetis decision yang dicapai oleh setiap alternatif merupakan bilangan fuzi. Oleh karena itu, hasil analisis pemilihan supplier bahan baku menggunakan metode fuzi analytical hierarchy process atau yang lebih dikenal dengan FHP, studi kasus PT Mitra Mandiri Perkasa. Dari pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa kriteria yang dijadikan dasar penilaian PT Mitra Mandiri Perkasa, di antaranya kualitas barang, harga barang, pengiriman barang, garansi, dan layanan pengaduan, dan kapasitas dan lainnya. 2. Berdasarkan hasil pembotan yang dilakukan oleh metode fuzi analytical hierarchy process, PT Aneka Luka Nusa Utama mempunyai nilai bobot sebesar 0,38 paling tinggi dibandingkan kedua supplier lainnya. Hal ini berarti bahwa supplier yang mempunyai kinerja yang paling baik dalam menyediakan bahan baku kayu untuk PT Mitra Mandiri Perkasa yaitu PT Aneka Loka Nusa Utama yang mempunyai bobot senilai 0,38. Yang ketiga ada uji sensitivitas dilakukan dengan berubah penilaian terhadap kriteria harga barang. Hasil uji sensitivitas menunjukkan adanya perubahan kebijakan keuangan pada perusahaan. Maka hasil keputusan pemilihan supplier terbaik juga ikut berubah pastinya menjadi UD berkah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fuzi analytical hierarchy process. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.